buku ini kemarin tiba dan amat spesial karena kemarin tanggal 23 Juli merupakan hari bersejarah bagi istri saya. Oh iya. Dan tahun. Jadi langsung saya tulis buku Sumpah Pena kado ulang tahun istri saya. Ini saya langsung tulis ini. Jadi ini merupakan kado ulang tahun karena persis tiba di saat istri saya merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. 17 Pak ya? Serius Pak? Semangat ke-17. Oh, siap. Usia boleh 50 tetapi semangat 17. Ya, saya katakan saya berontak sukses penting dan semangatnya saya hargai sebagai berumur 17 tahun. Ya, demikian. Sahabat pembelajar yang saya hormati, jadi saya ingin menyampaikan dulu permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru kali di BN. Walaupun secara jiwa saya tetap mengikuti perkembangan dinamika yang ada saya saat ini. Saya melihat wadah BN ini merupakan suatu wadah yang luar biasa, mempersatukan kita dalam suatu wadah komunitas yang menulis, yang suka menulis, gemar menulis dan pakar menulis. Dan alhamdulillah kita dibimbing langsung oleh senior kita ini, Bang Rim Ruslan Ismail Mager, dan tokoh muda Linda Ian yang sudah menjadi nakoda dari BN ini. Dan insya Allah kita semua akan mengikuti jejak mereka yang sudah sukses ini. Saudara-saudaraku, BN ini, pembelajar BN, saya ingin mungkin flashback sedikit tentang Rim ini. Siapa itu Rim? Dari tahun 60-an, saya dengan Rim itu dilahirkan di Sopeng. Saya tidak tahu siapa yang lebih tua, siapa lebih muda. Yang jelas 66, 67 begitu. Ya, kalaupun beda sedikit, mungkin beda bulan. Nah, apa dia yang tua 1 bulan atau saya tua 1 bulan. Ya. Ayah saya masih bersepupu dengan ibunya Rim. Kami sama-sama anak sulung. Cuma dia istimewa karena dia anak sulung sekaligus anak bungsu. Dia hanya ya, saya putra sulung, tapi 3 bersaudara, sedangkan Bung Rim ini putra sulung sekaligus putra bungsu, anak tunggal. Jadi dia sangat dimanja oleh orang tuanya. Kalau datang ke kampung, kami sangat antusias menunggunya dan gampang sekali menandai kalau Bung Rim datang dari Cabenge. Karena itu mungkin kalau seingat saya mobil pertama yang ada di Sopeng itu hardtop, itu orang tuanya Haji Ismail. Om Haji Ismail. Jadi kalau ada hardtop, kami gembira, oh datang Rim. Langsung main-main lagi, tembak-tembakan, macam-macam alat-alat yang dia bawa. Ya, saya senang kalau dia datang. Kami main-main, sebagai anak balita, bagaimana lah anak balita main tembak-tembakan dan sebagainya, berkejar-kejaran di congkrang. Itulah tahun 60-an akhir. Tetapi seiring perjalanan waktu 30 tahun kami lost contact, tidak ada komunikasi. Dia masuk SMA, saya tidak tahu kabarnya bagaimana. Bahkan masuk Unhas, divisi Pol. Sedangkan saya masuk Fakultas Sastra, tidak ada komunikasi. Sampai dia diterima sebagai pegawai negeri sipil di Pulau Sumatera, di sana, salah satu universitas terkemuka di Sumatera Barat. Saya pun diterima sebagai dosen di Unhas. Kami tidak ada komunikasi, lost contact, betul-betul 30 tahun. Tetapi alhamdulillah dengan kekuatan literasi, ini saya katakan literasi mempertemukan saya. Kebetulan momentum tahun 2018 ada konteks Liga Dangdut Indonesia LIDA. Kebetulan ada Putri Sope yang tampil di final, ya namanya Selfie. Mungkin kita semua Sope kenal itu Selfie. Bang Rim menulis, saya juga menulis, sama-sama menulis tentang Selfie. Akhirnya inilah yang mempertemukan kami sehingga lahir 3 buah buku, salah satunya yang saya miliki ini 2-nya sudah habis, yang menurut teman-teman. Selfie Sope, Hidup dalam lingkaran api. Inilah yang mempertemukan saya setelah 30 tahun lost contact dengan saudara. Jadi luar biasa literasi yang mempertemukan saya dengan saudara saya, teman tahun 60-an, alhamdulillah 2000-an saya bertemu kembali di forum ini sehingga bisa bertemu di BN. Alhamdulillah. Dan kemudian saya masuk ke intinya barangkali, ya. Mungkin waktu saya tidak boleh terpanjang ya, karena banyak sebentar yang mau berbicara. Sumpah Pena. Bagi saya setelah saya baca luar biasa dari awal sampai akhir,
dengan baca kilat ya, karena tadi malam baru tiba. Saya melihat ini sumpah pena mungkin masih terlalu sederhana judulnya ini. Setelah saya baca dari A sampai Z, ini ada 3 halaman. Barangkali perlu dipertimbangkan, sumpah pena, tanda kutip, kitab suci penulisan. Ini kitab suci penulisan ini. Luar biasa. Saya sudah memiliki ada mungkin ratusan buku tentang menulis. Seperti ini saya berikan, ada mungkin 10 sampel. Rahasia menulis, bimbingan menulis ilmiah, kiat bitu menuliskan buku, cara praktis menulis, pedoman menulis ilmiah, cara dan tip produktif menulis, pengantar retorika, pandai menulis fiksi, menjadi penulis yang produktif, cara menulis mudah. Ini biasa-biasa saja. Tetapi buku sumpah pena ini bukan hanya langsung teknis penulisan yang disampaikan dulu. Tapi penulisnya mengajak dulu kita mencintai itu, apa itu menulis. Kita diajak dulu bagaimana mencintai menulis, apa pentingnya menulis. Kalau buku lain langsung masuk ke intinya. Ibarat lagu langsung ke referen. Tidak ada dulu Ralph, tidak ada pengantar. Ada dulu bahasa bahasi. Dan kedua penulis ini luar biasa. Pada awal-awal tulisannya mereka langsung membuat dulu penulis bagaimana itu mencintai tulisan. Inilah kekuatan buku ini. Yang tidak ada saya dapatkan di buku-buku lain. Saya buka dulu ya. Jadi kedua penulis mengantar penulis dulu dahsyatnya sumpah pena. Selamat datang di dunia keabadian, kutemukan peta surga di ujung pena, menulis dan membaca, menemukan harta karun dalam buku. Beberapa alasan harus menulis, baru masuk ke jenis penulisan. Jadi ibaratnya kita ini diajak oleh kedua penulis ini terbang meliuk-liuk dulu. Beri pengantar dulu bagaimana mencintai literasi, bagaimana menerangkan rasa cinta dulu pada literasi. Di sini barangkali tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita harus mencintai literasi, baru masuk ke jenisnya. Ini kelebihan buku ini. Seperti buku yang saya sebutkan tadi, tidak ada langsung masuk ke teknik Indonesia bagaimana cara menulis judul ini. Ini tidak. Penulisnya mengajak kita dulu mencintai literasi. Kalau kita sudah cinta, kita sudah jatuh cinta, otomatis kita akan memulai menulis. Itu kelebihan dari buku ini. Kemudian yang saya juga tangkap dari ini bahwa jangan pernah ragu untuk menulis. Saudara Rim telah menularkan energi positif pada kita semua, ya. Dia tularkan energinya itu untuk memulai. Dan yang berarti itu harus ada memulai. Ketika kita sudah memulai, akan mengalir dengan sendirinya. Ya, akan mengalir dengan sendirinya. Dan itu saudara Rim sudah buktikan, saudara Ian sudah buktikan hal seperti itu. Kemudian yang lain juga saya ingin beri apresiasi kepada penulis ini, terutama Bung Ruslan, ya. Bung Ruslan ini saya menilai sebagai manusia langka di milik Indonesia. Mungkin berlebihan barangkali ya, langka. Karena sepertinya dia menumbangkan teori. Ada teori mengatakan bahwa orang yang kuat berbicara lemah menulis. Sebaliknya, kuat menulis biasanya lemah berbicara. Tapi Bung Rim ini luar biasa. Beberapa kali saya ikuti, kalau dia sedang orasi, sama hebatnya, sama kuatnya ketika menulis dan berbicara. Ini kekuatan dari saudara saya ini, Bung Rim, bagaimana bisa memadukan antara menulis dan berbicara. Misalnya orang lemah, ada orang kuat menulis, lemah berbicara. Atau kuat berbicara, lemah menulis. Tapi ini dua-duanya dipadukan. Maka saya pernah mengatakan, Anda ini Singaporeum. Boleh saya mengatakan seperti Ibu, Singaporeum. Jadi insya Allah dengan kehadiran buku yang ditulis oleh Bung Rim dengan Bung Ian ini akan disambut baik oleh para pembelajar, dan mungkin perlu kita bagi-bagi kepada generasi-generasi muda yang lain agar membaca ini. Karena saya katakan tadi di awal bahwa
sumpah pena ini masih terlalu, mungkin perlu ditambah. Ini kitab sucinya penulisan ini. Baru saya bicara kepada saya, baca baik-baik ini kitab suci penulisan. Kalau kamu menguasai ini, kau akan menjadi penulis hebat. Kau akan menjadi penulis handal pada masa yang akan datang. Itu. Barangkali waktu saya, Bung Ian, masih ada? Masih ada ya? Ya. Ya, silakan. Masih ada? Ya. Saya minta izin 2 menit lagi. 7 menit yang lalu, saya berpikir tentang kedua saudara saya ini, dan paling khusus kepada Bung Rim yang saya sudah kenal sejak tahun 60-an, walaupun pernah lost contact selama 30 tahun. Ada tulisan khusus saya persembahkan kepada Bung Rim. Ya. Dan sebelum saya bacakan goresan hati saya ini, saya ingin dulu membedah namanya ini Bung Rim ini. Barangkali Allah memang menakdirkan ini Bung Rim untuk mengurus literasi. Ya, Rim, R-I-M, Rajanya Indonesia menulis. Kemudian Ruslan, tolong dicatat, barangkali baru pernah ini 7 menit yang lalu saya pikirkan nih. Ruslan itu singkatan juga. Rus itu mengurus. Urus. Alan, L-A-N, literasi, L-A, anak, N, negeri. Jadi Ruslan Ismail Mage, Raja Indonesia menulis, mengurus literasi anak negeri. Ya, saya temukan itu baru-baru yang lalu. Saya salat maghrib, minta doa mudah-mudahan diberikan petunjuk malam ini. Dan rupanya memang saudara Rim ini ditakdirkan untuk mengurus literasi anak negeri. Ruslan, mengurus literasi anak negeri. Itu singkatan. Alhamdulillah, Om Ismail Mage memang mungkin diberi petunjuk untuk memberikan nama kepada anak tunggal ini, anak kesayangan untuk mengurus literasi, ya seperti yang diadakan di BN ini. Oke, 2 menit, maaf moderator. Ini catatan batin saya menulis sedikit ini tentang Bung Rim. Sebuah mungkin kalau boleh katakan sebuah puisi atau apa namanya. Judulnya Balada Ruslan Ismail Mage, karya HTB. Gelegar langit sambut hadirmu akhir 60-an. Walau kini biru langit mulai berubah. Kian menggeser geliat awan kehitaman, namun semangat bajamu takkan pernah luntur. Api mudamu kian menyala, menyulut jiwa generasi pembaharu. Lidah tajammu kadang kau iris perut pertiwi. Kau tikam kezaliman negeri ini. Pena runcingmu kau benamkan menusuk rongga jiwa-jiwa anak muda bangsa. Sinar sejuk matamu antar intip-intip malu. Ku tahu dan kau pun tahu jika momentum terlibas, terbawa hembusan bayu tak terkendali, roda waktu pantang putar mundur, takkan lagi ada kereta akan libat. Jangan buang kesempatan teriakmu di panggung itu. Gunakan waktu tersisa. Buang jauh bingkai picik masa lalu. Jangan terlena tanpa sadar bila duduk kemudian berdiri bersama runtuhnya dedaunan dari tangkainya. Saudara Rim, kaulah mata pena tajam dan runcing. Gariskan coretan hingga ujung waktu. Wariskan literasi hingga tak terhingga batas. Hadirkan selas skala merobek dada membuang hitam. Pencuci jiwa untuk menggapai masa depan. Tekadmu selalu ada di tiap sudut hening. Penamu tak henti menari di antara putih-putih kertas. Tak mata lelap tenggelam di pusaran mimpi. Cahayamu masih menembus bara. Kau singkap selimut tebal anak negeri dari lelap tidurnya. Kau cungkil kelopak matanya dengan pena runcingmu. Saudaraku ini, kututup balada ini dengan lantang bersuara. Selamat mata pena Indonesia. Sukses pena runcing sang inspirator. Berapa bengkel narasi, tetesan tinta penamu mengalir jauh sampai sungai-sungai di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang sempat saya. Masya Allah. Makasih luar biasa saudaraku. Ya. Saudaraku ini luar biasa. Ya. Sukses selalu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan umur panjang dan lebih berkarya dan berkaya lagi. Demikian mungkin bagian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.